Mestinya saya duduk, kalian berdiri ya sebenarnya. Yang mau jalan? Oke. Baik, kita terus. Jadi tadi kita udah lihat bahwa Alkitab itu sebenarnya menceritakan perjalanan mulai dari Taman Eden sampai akhirnya di ujungnya adalah kota Yerusalem baru. Nah, dalam perjalanan ini menyangkut kisah dua kota, dua manusia, dua perempuan, dua kerajaan, dan dua binatang. Tadi Heri tanya saya baca Wahyu apa ya? 13 itu. Mengenai perempuan, ada perempuan yang mengandung, yang memakai baju matahari. Saya bilang jangan terlalu cepat, itu nanti di session 5 ya. Nanti session 5 kita akan bahas mengenai perempuan. Tapi hari ini sekarang saya akan ajak saudara sekalian melihat, tadi kita sudah lihat ini mengenai dunia baru dengan dunia yang pertama. Tidak ada lautan lagi. Nah, kita tahu kenapa. Apa artinya nggak ada lautan? Tapi kita tidak tahu kenapa bisa laut itu hilang. Itu kita belum lihat. Lalu kita sudah lihat juga di awal nggak ada yang namanya bait Allah secara fisik. Lalu di akhir tidak ada bait Allah secara fisik. Tapi di tengah-tengah ada bait Allah secara fisik. Kenapa? Karena setelah manusia jatuh dari dalam dosa, itu dibutuhkan satu tempat bagi manusia untuk bisa bertemu dengan Allah. Dibutuhkanlah bait Allah secara fisik yang tadinya nggak perlu ada. Nah, kita akan melihat cerita mengenai dua orang dan dua kota. Nah, sebelumnya saya ajak saudara lihat mengenai pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan ini ada di Taman Eden, juga ada di kota Yerusalem baru. Kalau saudara lihat di Taman Eden dikatakan pohon kehidupan ada di tengah-tengah taman, dan juga ada pohon pengetahuan baik dan buruk. Kejadian pasal 2 ayat 9. Lalu di Wahyu pasal 22 ayat 2 dikatakan di tengah-tengah kota, di tengah jalanan di kota itu, pada kiri kanannya ada sungai. Lalu di kiri kanan sungai itu ada the tree of life, pohon kehidupan, yang menghasilkan 2 jenis buah setiap bulannya. Lalu daun-daun daripada pohon kehidupan itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, saudara, apakah pohon kehidupan ini? Pohon kehidupan ini apa, saudara? Saudara ada yang mau jawab nggak? Kira-kira saudara tebak pohon kehidupan ini apa? Dia ada di Taman Eden, lalu di Yerusalem baru juga ada lagi dia. Pohon kehidupan ini adalah, ada seseorang yang pernah mengatakan, akulah jalan kehidupan dan kebenaran dan hidup. Akulah hidup. Siapa yang berkata demikian? Yesus. Jadi pohon kehidupan ini sebenarnya adalah apa? Lambang Yesus. Dan Yesus itu ditaruh di tengah-tengah taman, di pusat taman, pusat kehidupan. Sebenarnya Allah bertujuan apa? Meskipun Allah melarang manusia memakan buah pengetahuan baik dan buruk, tetapi Allah taruh pohon kehidupan ini di tengah-tengah, nggak pernah dilarang bahkan, tapi taruh di tengah. Jadi apa? Dengan tidak langsung Allah ingin, kalau di tengah artinya mereka sering mondar-mandir di sana kan. Allah ingin mereka makan buah dari pohon kehidupan. Dan Allah ingin mereka itu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Simbolnya dengan makan buah pengetahuan, buah kehidupan. Tetapi saudara sekalian, setelah mereka nanti di dalam perjanjian baru yang di Wahyu pasal 22 di kota Yerusalem baru dikatakan ada pohon kehidupan. 12 pohon yang menghasilkan 12 jenis buah. Nah, kita jangan bayangkan nanti ada 12 Yesus segala, enggak. Kita sewaktu kita membaca kitab Wahyu
itu hati-hati jangan terlalu mengartikan secara literal, karena banyak wahyu itu secara sangat simbolik, ya. Nah, kenapa digambarkan 12? Karena ada 12 suku bangsa Israel, 12 rasul. Jadi 12 itu artinya apa? Ini pohon yang memenuhi kebutuhan berbagai suku bangsa. 12 rasul, 12 suku bangsa Israel. Lalu tiap bulan menghasilkan buah. Lalu apa? Daun-daunnya dipergunakan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah saudara, kita ingat tahu bahwa saat itu keadaan mereka disebut apa? Yang tadi kita bahas, bahwa mereka hidup dalam istirahat Tuhan. Nggak ada sakit penyakit, nggak ada, yang ada hanya kesenangan, kebahagiaan, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit. Tetapi di sini dikatakan the tree were for the healing. Kenapa disebut pohon itu daunnya untuk menyembuhkan? Ini hanya simbolik bahwa keadaan rest yang terjadi di sana itu karena apa? Karena adanya Yesus di tengah-tengah mereka. Karena adanya Yesus di tengah mereka, sehingga terciptalah situasi yang seperti itu, yang tidak pernah sakit, tidak pernah apa. Jadi ini simbolik, saudara sekalian. Nah, lalu saudara masih ingat setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka makan pohon pengetahuan baik dan buruk, lalu Allah berkata apa? Karena mereka sekarang sudah tahu baik dan buruk, marilah kita cegah jangan sampai mereka makan dari buah kehidupan. Jangan sampai mereka makan lalu mereka akan apa? Hidup terus. Ya, saudara. Manusia saat itu sudah jatuh dalam dosa. Lalu kalau mereka memilih Yesus saat itu, kalau pohon kehidupan adalah lambang Yesus, kalau mereka memilih Yesus saat itu, apa yang terjadi? Bukankah mestinya selamat ya? Kan nama diri Yesus selamat kan? Tapi kenapa dicegah oleh Tuhan? Kenapa dicegah? Dikatakan jangan sampai mereka mendapat hidup kekal. Ada yang mau jawab terkait? Kenapa? Betul. Kalau mereka memilih Yesus, Yesus itu dikatakan apa? Di sini dikatakan daun-daun pohon kehidupan itu akan menyembuhkan bangsa-bangsa. Semua efek dampak dosa itu akan dihapus oleh Yesus. Mereka yang tadi harus mati, mereka akan hidup. Mereka akan hidup. Mereka yang tadinya harus sakit, mereka nggak akan sakit. Ada lawan mungkin akan hidup sehat selama-lamanya. Tetapi apa? Efek dosa tetap ada. Bukan efek, dosanya itu tetap ada. Efeknya dihapuskan, tapi dampaknya apa sih? Dosanya sendiri ada. Dan dosa ini menyebabkan apa? Dikatakan menyebabkan manusia tidak bisa memiliki roh Tuhan. Sehingga selama hidup mereka hidup sepanjang masa, mereka hidup sepanjang masa tapi apa? Jauh dari Tuhan. Dan ini adalah apa? Ini adalah neraka seumur hidup bagi manusia ini. Mereka hidup selama-lamanya, nggak mau mati, tapi jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Dan ini yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan bilang, kita cegah supaya mereka jangan hidup. Karena seperti tadi Mercy mengatakan, Hebrews 9 ayat 22 mengatakan, hampir seluruhnya dan di bawah hukum Taurat dikuduskan, dimurnikan dengan darah. Yesus harus datang ke dunia, mati, mengucurkan darah untuk apa? Menghapus dosa dulu. Baru efek dosa baru boleh dihilangkan. Jadi dampak dosa dihilangkan tanpa dosanya sendiri dihapuskan, itu bukan hanya tidak ada guna, malah sangat berbahaya. Jadi Tuhan mengatakan, mari kita cegah. Tuhan taruh malaikat cherubim untuk menjaga pohon, lalu manusia diusir dari Taman Eden. Dikatakan Tuhan menaruh cherubim di east of Eden, di sebelah timur Taman Eden. Nah sekarang kita tahu kenapa di sebelah timur, karena pintu gerbang Taman Eden di sebelah timur. Di sebelah timur. Lalu apa yang terjadi? Sebelum manusia diusir oleh Tuhan, Tuhan mengutuk dulu. Tuhan mengutuk ular. Tuhan kutuk, lalu Tuhan mengutuk wanita, Tuhan mengutuk Adam. Nah, dikutukkan kepada wanita, yaitu di Kejadian pasal 3 ayat 15,
Tuhan berkata, saya akan menaruh perseteruan antara engkau ini siapa? Antara ular dengan perempuan, dan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Dia, keturunan perempuan, akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan mematuk tumitnya. Nah, jadi saudara sekalian, Tuhan memberikan dalam kutukan Tuhan kepada ular, itu sebenarnya tergantung satu janji yang besar sekali. Janji itu apa? Bahwa nanti ada keturunan dari perempuan ini yang akan menghancurkan keturunan daripada iblis. Meskipun pada waktu keturunan perempuan ini menghancurkan keturunan iblis ini pun sempat memanggut kaki keturunan perempuan ini. Nanti akan dipenuhi di mana? Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia meremukkan kepala ular, kepala iblis, tetapi iblis memangkut kaki Yesus. Dia disalibkan. Nah, lalu setelah itu Tuhan membuat bagi Adam dan istrinya jubah dari kulit binatang, lalu memakaikan pada mereka. Firman Tuhan nggak menceritakan pada kita binatang apa, tetapi kita bisa duga dengan yakin itu adalah domba yang disembelih oleh Tuhan. Kita yakin itu akan domba. Kenapa? Karena ini merupakan satu lambang bahwa akan ada domba yang disembelih untuk menyelimuti manusia. Nah, saudara, dua hal ini, janji Tuhan bahwa akan ada seorang anak dari perempuan ini yang akan mengalahkan ular, lalu Tuhan menyembelih domba, membungkus mereka dengan kulitnya. Ini dikenal dengan kata-kata ini, kalau saudara mau kata kerennya ya, ini disebut proto-evangelion. Proto-evangelion ini apa? Evangelion ini good news, kabar baik, the gospel. Jadi ini the gospel dalam bentuk yang proto, masih belum masih prototype. Prototype itu belum jadi ya. Ini awal mulanya, masih bentuknya belum jadi. Saudara tahu prototype kan ya? Prototype itu bentuk kasar, masih belum jadi benar-benar. Ini prototipenya good news, yaitu Injil. Bahwa satu hari akan ada keturunan perempuan yang menghancurkan iblis, dan dia adalah domba yang dipotong untuk menutupi umat manusia. Nah, ini janji Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke cerita mengenai dua manusia. Nah, Kain dan Adam dan Hawa, mereka punya dua anak laki-laki. Lalu kalau saudara baca di firman Tuhan diceritakan Adam punya dua anak laki-laki, satu namanya Kain, yang satu adalah Habel. Nah, Kain itu adalah petani. Lalu Habel adalah siapa? Adalah peternak. Lalu rupanya mereka diajarkan oleh Adam dan Hawa, mereka harus menyembah Tuhan, memberikan korban persembahan pada Tuhan. Mulailah mereka masing-masing memberikan korban persembahan pada Tuhan. Dikatakan Kain memberikan korban apa? Hasil buminya, karena dia petani. Lalu Habel memberikan apa? Anak sulung dari domba yang gemuk, dipotong untuk Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Firman Tuhan mengatakan Tuhan berkenan kepada pemberian Habel, tetapi tidak berkenan kepada pemberian Kain. Firman Tuhan tidak sebut kenapa, hanya bilang tidak berkenan. Kenapa Tuhan tidak berkenan kepada pemberian Kain? Apakah karena Kain tidak memberikan domba? Lalu Tuhan memotong domba bagi Adam dan Hawa. Kain kok hanya kasih tumbuh-tumbuhan ya. Lalu kita bilang, loh dia petani kan, dia nggak punya domba. Ada orang bilang, ya dia bisa tukar barter sama dengan si Habel. Saya punya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, kita barter untuk saya persembahan. Bisa, tapi dia nggak lakukan. Tapi saudara sekalian, persoalannya bukan persembahannya yang menjadi persoalan. Tuhan mengatakan seluruh domba ternak di dunia ini milik Tuhan. Artinya apa? Dia nggak butuh persembahan kita sebenarnya. Dia nggak butuh kita kasih tumbuh-tumbuhan, hasil bumi. Dia nggak butuh kita kasih domba, kambing. Dia nggak butuh kita kasih uang. Dia nggak butuh semua. Tapi mengapa dia tidak senang dengan pemberian Kain? Saudara lihat di sini.
Ibrani pasal 11 ayat 4 mengatakan, dengan iman Abel mempersembahkan kepada Tuhan korban yang lebih diterima daripada Kain. Kenapa? Dikatakan melalui persembahan ini dia dianggap orang benar. And God commending him by accepting his gift. Saudara perhatikan di sini. Kenapa persembahan dia diterima oleh Tuhan dan persembahan ini dianggap dia orang benar? Karena persembahan ini diberikan dengan iman. Sedangkan Kain memberikan tidak dengan iman. Dan saudara dikatakan di sini, kita tidak harus menjadi seperti Kain yang adalah yang jahat dan membunuh saudaranya. Kenapa dia membunuh saudaranya? Karena perbuatannya adalah jahat dan perbuatan adiknya adalah benar. Dan Amsal mengatakan persembahan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Apalagi itu kalau dilakukan dengan niat yang jahat. Saudara sekalian, di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa persembahan itu Tuhan nggak penting persembahan yang diberikan kepada dia itu apa. Tidak penting di sini. Tetapi yang paling penting apa? Diberikan dengan iman. Apa maksudnya diberikan dengan iman, saudara? Diberikan dengan iman artinya apa? Fokusnya untuk Tuhan. Kita percaya pada Tuhan, fokusnya untuk Tuhan. Kalau diberikan dengan tanpa iman, seperti Kain, ini fokusnya untuk siapa? Untuk diri dia sendiri. Saudara lihat, setelah akhirnya dia marah, dia bukannya setelah Tuhan menghukum, Tuhan menolak pemberian dia, bukannya dia bertobat, dia apa? Dia marah kepada adiknya. Jadi fokusnya pada dia. Kenapa ditolak gitu? Kenapa adiknya diterima? Dia nggak sadar bahwa adiknya itu memberikan fokusnya pada Tuhan, berusaha menyenangkan Tuhan. Sedangkan dia fokusnya pada siapa? Menyenangkan kepentingan dia. Saudara, kita seringkali banyak gereja ya. Saya waktu itu dikasih kirim waktu saya pertama mulai gereja di Kanada. Lalu salah satu gereja dalam denominasi kita itu saya di bawah House for All Nations waktu itu. Lalu gereja kita itu secara denominasi sedang mengalami kesulitan uang. Tidak lama kemudian bendahara denominasi, dia kirim satu cuplikan video ke semua gereja-gereja termasuk saya. Lalu dia bilang, kita sudah dapatkan jalan keluar bagi kesulitan uang kita. Lalu saya lihat video itu, video siapa? Saya lupa nama pendetanya. Seorang pendeta di Singapura, pendeta yang terkenal, yang waktu itu masuk penjara, yang terkenal, Kongi ya. Saya lihat itu khotbah pendeta Kongi ya. Khotbahnya luar biasa, menarik sekali. Kita ini kalah lah, Pak Erwin. Kalau soal khotbah kalah lah, jangan banding itu menarik sekali cara dia khotbah. Khotbah itu bikin orang menarik, nggak seperti sekarang. Saya lihat mata-mata mulai ngantuk. Nggak ada yang ngantuk. Dan dia penuh dengan contoh. Dia waktu itu khotbah mengenai memberikan persembahan. Dia bilang kalau kalian, firman Tuhan mengatakan kalau kalian memberi kepada Tuhan, Tuhan akan membalas 30 kali, 60 kali. Lalu dia minta satu orang maju. Siapa yang punya $100? Ada satu kan? Maju. Orang itu maju kan? Mana $100 kamu? Orang itu paling kasih saya. Orang itu kasih kan? Lalu saat itu Kongi masukin itu ke dalam kantong dia keluarin dari jasnya 30 kali segepok ini. Dia hitung 1, 2, 3. Very dramatic ya, orang lihat waduh $100 ya, 30 kali. Itu orang yang terima kaget kan? Ini untuk saya. Iya, kan Tuhan janji kamu kasih 1, saya berkati 30 kali. Benar. Lalu akhir ujung-ujung apa? Dia menghimbau supaya jemaat memberikan pada gereja. Karena kalau kalian memberikan pada gereja, kalian akan diberkati 30 kali, 60 kali, 100 kali. Kalian mau nggak sama seperti orang ini? Ada contoh hidup loh. Contoh hidup. Dia dapat 30 kali.
Saudara, bendahara mengirim video ini kepada saya, dan kita dapat jalan keluar bagi persoalan keuangan kita. Saudara, persoalannya apa dengan ini? Dan firman Tuhan mengatakan, Tuhan kalau kamu menabur, Tuhan akan kasih balas 30 kali, 60 kali. Tetapi persoalannya adalah motivasinya. Kalau kita motivasi datang kasih Tuhan, supaya Tuhan kasih ke kita, fokusnya pada siapa? Sama seperti Kain, fokusnya untuk dia. Waktu Tuhan, setelah Tuhan usir Kain pergi, Kain bilang, kalau nanti saya pergi lalu orang tahu saya sudah bunuh adik saya, dia akan bunuh saya Tuhan. Jadi bukan menyesal sudah bunuh, fokusnya saya nanti nggak selamat nih, saya nanti dibalas orang nih, minta Tuhan lindungi. Jadi fokusnya selalu dia, bukan Tuhan, saudara sekalian. Nah, inilah beda antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Fokusnya yang beriman adalah Habel, fokusnya untuk Tuhan. Dia nggak fokus pada dia, bukan sesuatu yang pentingnya dia hanya memberikan pada Tuhan. Kalau Tuhan berkati dia pakai itu untuk kepentingan Tuhan. Dia bekerja keras, dia bangun peternakan segala macam. Untuk apa? Fokusnya untuk menyenangkan Tuhan, saudara sekalian. Sedangkan Kain fokusnya apa? Untuk dia sendiri. Persembahan dia kepada Tuhan ujung-ujungnya untuk dia sendiri, saudara sekalian. Nah, ini yang membuat Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Karena akhirnya di sini kita belajar ada dua jenis manusia di dunia. Satu adalah manusia yang beriman pada Tuhan, the one who have faith. Satu adalah faithless, yang tidak beriman pada Tuhan. Orang yang beriman pada Tuhan itu fokusnya selalu Tuhan, apapun Tuhan duluan. Yang tidak beriman pada Tuhan fokusnya selalu diri dia. Bahkan kesalahan pun dia nggak melihat kesalahan itu dia hanya Kain. Dia bersalah membunuh, tapi dia minta perlindungan Tuhan, jangan sampai saya dibunuh oleh orang lain. Bukannya dia menyesali perbuatan dia. Nah, saudara, ini dua orang yang dalam Alkitab. Satu digambarkan dengan Habel, satu dengan Kain. Lalu Kain sudah mati dibunuh, digantikan oleh Seth sebagai orang yang beriman pada Tuhan. Nah, sepanjang perjalanan dari Eden sampai ke dalam New Jerusalem, Yerusalem baru, itu ada dua golongan orang ini terus, saudara. Dua golongan orang ini terus jalan terus. Nah, lalu saudara lihat ya, dikatakan setelah itu ini the first murder, pembunuhan pertama di dunia dilakukan oleh Kain. Lalu dikatakan Kain pergi dari hadapan Tuhan dan dia tinggal di negara, di tanah yang disebut Nod. Nod itu artinya mengembara. Jadi dia mengembara terus. Tapi saudara perhatikan, dibilang dia mengembara, tapi mengembaranya nggak jauh. Dikatakan East of Eden. Saudara ingat East of Eden itu apa? Timur sebelah timur Eden, pintu gerbang Eden. Orang ini menjauh dari Tuhan, mengembara, tapi selalu mau dapat berkat Tuhan. Selalu terus nggak mau jauh dari pintu Eden, supaya Tuhan punya berkat masih ada. Tapi dia jauh dari Tuhan. Dikatakan dia lari pergi dari hadapan Tuhan. Dia mengembara. Mesti mengembara kemana-mana kan? Mengembara tetap di sekitar pintu Eden, saudara sekalian. Ini yang terjadi dengan manusia Kain ini. Lalu setelah Kain mengeluh bahwa Tuhan nanti saya akan dibunuh, Tuhan bilang, di sini kita lihat Tuhan Maha Pengasih. Meskipun Kain adalah orang yang tidak setia, tidak beriman, dia tetap saya lindungi kamu, saya akan taruh tanda. Nah, saudara, tanda Kain kita tidak tahu tandanya apa. 5 tahun Tuhan tidak bilang. Tetapi tanda itu penting dalam firman Tuhan. Nanti kita akan belajar di session 5 ada 2 macam tanda. Yang disebut tanda antikristus, tanda binatang 666. Lalu ada tanda satu lagi yang kita jarang dengar, tanda anak domba Allah. Itu ada. Jadi tanda ini penting, nanti kita akan lihat. Nah, lalu setelah itu saudara sekalian, diceritakan Kain pergi dari hadapan Tuhan, dia mengembara di tepi Eden. Lalu Seth dia melahirkan anak, dikatakan
orang mulai memanggil nama Tuhan saat itu. Nah, lalu di Kain ini disebutkan apa? Dia bersetubuh dengan istrinya, dia melahirkan anak, dinamakan Enoch, lalu dia membangun kota. Dia menamai kota itu atas nama anaknya Enoch. Saudara, kenapa dia bangun kota, saudara sekalian? Kita seringkali waktu baca Alkitab, kita baca ini lewat terus ya. Oh, dia bangun kota. Kok kenapa dia bangun kota? Kenapa dia bangun kota? Kemungkinan waktu Adam dan Hawa diberikan perintah untuk membangun Eden, meluaskan Eden, mereka dijelaskan Eden ini nggak boleh hanya jadi taman, harus berkembang menjadi banyak penduduknya, menjadi orang yang tinggal banyak di sana, menjadi satu kota. Jadi dalam pikiran mereka, baik Kain dan Seth, mereka tertanam Eden itu harus dikembangkan, harus menjadi kota nanti besar. Kain akhirnya membangun kota. Nah, saudara perhatikan ya, saudara perhatikan. Kalau saudara baca di pasal 4, begitu pasal 5 Kejadian, itu di pasal 4 akhir ada silsilah Kain. Ya, lalu pasal 5 ada silsilah Adam terus ke Seth, Adam, Seth terus. Nah, saudara, ada yang pernah hitung nggak silsilah daripada Kain itu berapa keturunan? 7 keturunan. 7, 8 kalau hitung dari Adam kalau nggak salah. Lalu yang dari keturunan Seth, dari Adam, Seth sampai Enoch itu keturunan ke-7 sampai Enoch. Lalu diceritakan Enoch diangkat Tuhan. Ini bukan kebetulan ya. Ke-7 waktu Tuhan istirahat, Enoch diangkat Tuhan. Keturunan 7. Lalu sampai ke Noah, sampai ke Nuh, keturunan ke-10. Saudara ingat ya, di sini 8 keturunan, ini 10 keturunan sampai Nuh. Ya. Lalu di keturunan ini saudara lihat, di keturunannya Kain itu dikatakan orang yang mereka inventor, menemukan apa? Bapak orang-orang yang membuat kemah. Jadi kemah itu dibuat oleh siapa? Keturunannya Kain. Lalu bapak orang-orang yang membangun alat-alat musik, menemukan alat musik, menciptakan. Jadi keturunan Kain ini orang yang kreatif, bangun kota, bangun ini, bangun itu. Yang di Seth tidak disebut apa-apa, saudara sekalian. Tapi keturunannya lebih banyak. 10, ini 8. Nah, saudara, kalau saudara bandingkan di sini, kelihatan dua keturunan ini fokusnya sangat berbeda. Kenapa di sini bisa lebih banyak keturunan 10, di sini 8? Karena di sini fokusnya adalah apa? Tuhan mengatakan multiply, berkembang biak, penuhi rumah ini. Dan mereka fokusnya berkembang biak. Lalu saudara lihat, mulai dari Seth, mereka adalah orang yang memanggil nama Tuhan. Jadi di sini adalah orang yang mulai beribadah pada Tuhan. Dan orang yang beribadah pada Tuhan, saudara ingat, sejak manusia dari jatuh dalam dosa, itu manusia tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Perlu satu medium, perlu bait Allah. Nah, zaman itu belum ada bait Allah, tapi saudara di sini tidak disebut. Tapi kalau saudara baca Alkitab secara teliti, setiap kali mereka memanggil nama Tuhan, setiap kali mereka memberikan korban persembahan pada Tuhan, mereka membangun apa? Pertama sederhana, pilar batu. Lalu lama-lama jadi mesbah, berkembang. Kemungkinan di sini waktu disuruh mereka memanggil nama Tuhan, mereka mulai bangun pilar batu sebagai lambang apa? Bait Allah. Di sinilah kita bertemu Tuhan. Dan ini temurun di bawah terus, karena disebut orang mulai, artinya apa? Terus menerus. Jadi ini sepanjang turunan, 10 keturunan mereka bangun, fokusnya apa? Bangun bait Allah, menyembah Tuhan. Lalu selain bait Allah menyembah Tuhan, mereka ingat Tuhan bilang berkembang biaklah. Generasi lebih banyak 10 daripada ini 8. Kalau ini 8, ini 10 artinya apa? Ini lebih mudah kawinnya, lebih banyak anaknya, lebih cepat punya dibanding yang ini. Mereka orang-orang yang lebih taat perintah Tuhan. Kalau kita lihat dari silsilahnya, mereka bangun bait Allah, fokusnya. Nah di sini saudara, mereka fokusnya bangun kota. Memang mungkin Tuhan perintahkan Eden itu harus dibangun menjadi kota, dikembangbiakan. Tetapi Seth
Dan keturunannya tahu, karena mereka orang beriman. Fokusnya selalu pada Tuhan. Mereka mau membangun kota harus selalu dimulai dengan apa? Dengan hubungan dengan Tuhan. Sebelum mereka bangun apapun, landasannya harus dimulai dengan bait Allah. Jadi mereka tidak bangun kota di sini. Mereka bangun bait Allah terus. Orang mulai memanggil nama Tuhan, mulai terus, lalu berkembang biak sesuai perintah Tuhan. Di sisi lain mereka fokusnya bangun kota, mereka nggak manggil nama Tuhan, nggak bangun mesbah, nggak bangun bait Allah, hanya fokusnya apa? Berkembang secara apa? Keperluan mereka. Makanya mereka sangat kreatif, bangun musik, bangun ini, bangun itu. Lalu saudara lihat lagi di pasal 4 ayat 23. Lamekh berkata kepada istrinya, Ada dan Zila, dengar suaraku, engkau istri Lamekh, dengar apa yang saya katakan. Saya telah membunuh seorang laki-laki karena melukai saya, laki-laki muda karena dia menyerang saya. Kalau Kain dibalas 7 kali, saya harus dibalas 77 kali. Saudara lihat di sini keturunan Kain, orang yang tidak beriman pada Tuhan, itu fokusnya semakin lama semakin kepada dia sendiri. Kalau dulu Kain, kalau ada orang jahat serang dia minta Tuhan balas 7 kali. Sekarang kalau ada yang menyerang saya minta dibalas 77 kali. Fokusnya mau untungnya lebih besar. Makin lama makin untungnya lebih besar. Nah, saudara kelihatan ini dua garis keturunan orang yang terus berjalan mulai dari Taman Eden keluar nanti sampai ke Yerusalem baru. Nah, lalu saudara sekalian, setelah ini Seth dari Adam ada 10 turunan, di sini ada 8 keturunan, persoalan mulai terjadi sebelum zamannya Noah. Apa yang terjadi? Dikatakan anak-anak Tuhan melihat anak-anak manusia cantik-cantik lalu mereka berbaur. Maksudnya apa? Anak-anak keturunan Seth, anak-anak Tuhan, melihat anak-anak keturunan Kain cantik-cantik, mereka mulai kawin, berbaur. Dan akibatnya apa? Dikatakan dunia menjadi semakin jahat. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa kejahatan selalu efeknya lebih besar daripada kebaikan. Dan bukan efek apa ya? Daya tariknya. Saya dulu ada satu orang datang ke saya. Ternyata saya punya pacar nih, tapi saya naksir, saya belum jadi pacar ya. Saya naksir misalnya. Tapi masalahnya dia bukan Kristen sih. Tapi nggak apa-apa ternyata. Saya nanti kalau berpacaran, saya bawa dia ke gereja. Biar saya injilin dia. Saya supaya dia. Saya nasihati panjang lebar, saya bisa kawin juga. Setelah kawin apa yang terjadi? Bukan ceweknya bawa dia ke gereja, bukan dia bawa ceweknya yang bawa dia ke masjid. Sesuatu yang keturunan Kain lebih menarik daripada sesuatu yang keturunan Abel. Ini dibuktikan. Anak-anak manusia tertarik kepada anak-anak Tuhan, tertarik pada anak-anak manusia, mereka kawin, hasilnya bukan menjadi lebih baik, dunia semakin jahat. Tuhan bilang, saya mau reset ulang, mulai baru. Saya akan hapus manusia, saya akan mulai baru lagi seperti Adam dan Hawa. Tapi saya mulai dengan 8 orang. Itu dia pilih Nuh. Dia pilih Nabi Nuh, membangun Batra, dia kirim apa? Air bah. Dia hapus seluruh manusia, mulai hanya dengan 8 orang. Nah, lalu 8 orang ini selesai, air bah udah mulai surut, keluarlah mereka dari air bah, dari bahasa Indonesia saya payah ya. Keluarlah dari Batra. Lalu saudara lihat apa yang pertama kali mereka lakukan? Apa yang pertama kali Nuh lakukan? Bangun mesbah. Nuh ada di dalam garis keturunan Seth. Nomor 1 yang dilakukan selalu bangun mesbah. Bangun apa? Bangun hubungan dengan Tuhan.
Tetapi sayangnya, Nuh itu adalah awal baru seperti Adam dan Hawa. Lalu dari Nuh mulai berkembang. Kalau sudah baca firman Tuhan selanjutnya, Nuh itu terjadi di pasal 6, 7, 8, 9, 10 dikatakan negara-negara bangkit dari keturunan Noah. Artinya apa? Saudara lihat. Setelah Noah membangun mesbah, lalu Tuhan memberkati Noah dan anak-anaknya dan berkata kepada mereka, "Be fruitful and multiply and fill the earth." Saudara, ini kedengarannya familiar kan? Familiar kan? Ini pesan kepada Adam. Jadi Tuhan mengatakan, ini penggunaan baru Adam. Saya kasih perintah yang sama. Berkembang biak, penuhi bumi ini, jaga dunia ini, kerjakan. Adam, Noah lakukan, tetapi saudara lihat apa yang terjadi. Dia berkembang biak, penuhi, tetapi yang terjadi adalah apa? Kejadian pasal 11. Dikatakan, sekarang seluruh dunia hanya memiliki satu bahasa dan satu perkataan, dan sewaktu orang-orang mulai bermigrasi dari timur, saudara perhatikan, orang bermigrasi dari timur dan mereka menemukan satu dataran di tanah Sinar, lalu mereka tinggal di sana. Saudara lihat, orang mulai pergi meninggalkan timur. Artinya apa? Ini orang-orang yang pergi meninggalkan timur, ini keturunan siapa saudara sekalian? Meskipun Kain sudah tidak ada, tapi golongan Kain diwakili oleh orang-orang ini. Mereka meninggalkan timur, meninggalkan harapan akan datangnya Tuhan dari timur. Mereka pergi menjauh, tinggallah sampai di satu tempat di Sinar. Lalu mereka berkata, mari kita bangun kota. Bangun kota lagi. Kenapa? Karena kota-kota yang dibangun oleh Kain sudah habis semua, kena air bah. Mereka bangun kota lagi. Tetapi persoalan sekarang, mereka bangun kota sesuai dengan perintah Tuhan, Eden itu harus dibangun, tapi fokusnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan menyenangkan Tuhan. Biarlah, mari kita bangun menara, kita membuat nama bagi kita sendiri, supaya kita jangan terpencar ke seluruh dunia. Padahal perintah Tuhan bangun Eden, supaya apa? Supaya Eden itu meluas ke seluruh dunia. Supaya kalian beranak cucu penuhi Eden, luasin sampai seluruh dunia. Jadi mereka bangun kota, tapi supaya apa? Justru supaya jangan terpencar, supaya jadi satu. Malah melanggar perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan apa yang terjadi? Tuhan mengatakan kita kacaukan bahasa mereka. Nah saudara, berbagai saya waktu itu saya dengar cerita ada satu orang ya, dia bilang saya guru sekolah minggu, lalu saya ajarkan kepada anak-anak saya di sekolah minggu. Sedang kalian harus menghargai segala berbagai bangsa, berbagai bahasa. Itu seperti ini, seperti kalau kalian lihat lihat kalian buat sulaman, itu kan sulaman Tuhan bisa kalian menyulam ya, menyulam macam-macam warna ini. Kalau kalian lihat belakangnya jelek kan, tapi begitu dibalik depan itu bagus gambar bunga. Nah maksudnya apa? Berbagai bangsa, berbagai bahasa itu mungkin di pandangan kita itu seperti sulaman di belakang, tapi di mata Tuhan itu bagaikan bunga yang indah. Dia cerita begitu. Saudara setuju nggak dengan cerita itu? Itu salah besar sebenarnya. Kenapa? Karena menurut Tower of Babel, adanya berbagai bangsa dan berbagai bahasa di dunia adalah akibat kutuk Tuhan kepada keturunan Kain, orang yang tidak setia, yang tidak beriman pada Tuhan. Dan nanti kalau saudara lihat, sewaktu datang Pentakosta, Tuhan menunjukkan bahwa nanti satu saat Tuhan akan balikan. Ingat waktu Pentakosta mereka bicara, semua ngerti. Di sini waktu mereka bicara, semua nggak ngerti. Tuhan akan balikan satu-satu. Nah saudara, dan bukan kebetulan Menara Babel ini di Tanah Sinar, ini dibangun di mana? Nantinya akan dibangun kota Babel, kota Babilon. Kota Babilon akan dibangun di
lokasi ini. Nah, ini nggak kebetulan saudara sekalian ya. Nanti kita lihat. Lalu setelah menara Babel, Tuhan kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 9 ya. Ini saya udah berapa lama ya? Udah 40 menit ya. Kayaknya baru 15 menit. Karena masih panjang nih. Nggak apa-apa, besok kita terusin besok mungkin pendek. Lalu Tuhan mulai panggil Abraham. Nah, saudara lihat, waktu Tuhan mulai panggil Abraham, saudara perhatikan. Saya akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saya akan berkati engkau, membuat namamu besar, engkau akan menjadi berkat. Lalu saudara lihat di sini. Saya akan memberkati engkau, saya akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan, dan keturunanmu akan mengalahkan semua musuh-musuhmu. Saudara, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, lalu diteruskan kepada Nuh. Tuhan beri perintah, berkembang biak, penuhi bumi. Tapi mereka gagal kan? Lalu waktu Tuhan panggil Abraham, dikatakan Abraham taat, beriman. Dia fokusnya bukan dia, fokusnya Tuhan. Tuhan mau dia kemana, terserah. Disuruh kemana, dia nggak tahu. Waktu itu Tuhan nggak bilang mereka kemana, nggak tahu. Pokoknya pergi, oke, ikut. Kalau menurut kita orang bodoh ya. Jadi dia percaya pada Tuhan, fokus dia sama Tuhan, dia nggak khawatir yang lain, dia ikut. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Karena dia taat, Tuhan menganggap dia orang benar. Lalu Tuhan, saya perhatikan, ini bukan perintah lagi, tapi janji. Kalau tadi perintah, kalau tadi Tuhan perintah kan, berkembang biak, penuhi dunia. Ini Tuhan bilang, wah kalian kalau andalin kalian gagal. Tapi karena kamu taat, saya janji, saya akan lakukan untuk kamu. Saya akan berkati kamu, kamu akan berkembang biak, kamu akan memenuhi bumi ini. Jadi Tuhan sendiri yang akan apa? Menjalankan perintah Tuhan kepada Adam dan kepada Nuh. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Kita lihat betapa ketaatan itu membuat berkat Tuhan yang luar biasa. Tadinya Tuhan perintahin, lalu bilang kamu nggak akan bisa jalanin, udah tahu semua gagal. Tapi karena kamu taat, saya akan penuhin perintah saya sendiri. Lalu Tuhan perintahkan lagi, tinggallah di negeri ini, saya akan bersama engkau. Ini saya nggak baca. The test of Abraham. Lalu satu hari Tuhan berjanji kepada Abraham. Kalau saudara ingat, Abraham waktu itu sudah tua, umur sudah 100 tahun, nggak punya anak, 90 tahun waktu itu. Tapi Tuhan berjanji Tuhan akan berikan seorang anak. Lalu akhirnya terjadi juga janji Tuhan. Dia dapat seorang anak, Ishak. Nah, lalu setelah mendapatkan anak, di Kejadian pasal 22, Tuhan memberikan cobaan kepada Abraham. Tuhan mengatakan, Abraham, ya kiranya saya bawa anakmu satu-satunya yang engkau kasih, bawa ke tanah Moria, ke bukit Moria, lalu berikan dia sebagai korban persembahan. Kita semua udah tahu ceritanya ya, saya nggak panjang lebar. Dia bawa Ishak, lalu sampai di sana Ishak pun taat, dia tidak berontak. Padahal kalau dia berontak, Abraham udah umur 100 tahun pasti kalah. Malah waktu itu mungkin Abraham udah 110-an mungkin dia lebih. Ishak pun taat tuh. Waktu Abraham udah ikat Ishak, taruh di atas mesbah. Tiba-tiba waktu Abraham sudah mau membujangkan pisaunya, apa yang jadi? Suara Tuhan. Tuhan berkata, berhenti Abraham, saya tahu sekarang engkau beriman pada engkau taat kepadaku. Oleh karena itu engkau nengok, saya sudah sediakan domba. Ternyata Tuhan sudah sediakan domba. Lalu domba itu diambil oleh Abraham, disembelih di sana. Setelah itu Abraham menamakan tempat itu Tuhan akan menyediakan. Disebut di gunung inilah
Gunung Muria Tuhan akan menyediakan. Saudara, pas kejadian Abraham dicobai oleh Tuhan di Gunung Muria ini bukan kebetulan, karena nanti di Gunung Muria inilah Tuhan Yesus akan disalibkan dan Tuhan akan menyediakan di Gunung Muria ini di luar Yerusalem. Saya pikir kita boleh stop ya, habis ini. 1-2 lagi. Lalu Ishak menjadi besar, bertumbuh besar. Lalu janji perintah Tuhan pada Adam, janji Tuhan kepada Abraham itu diteruskan kepada Ishak. I will be with you, saya akan menyertai engkau, saya akan memberkati engkau, dan saya akan berikan tanah ini, lalu saya akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Diturunin lagi. Ya. Jadi saudara ingat, ini janji, perintah yang menjadi janji itu mulai dari Adam terus dibawa. Lalu diteruskan lagi kepada Yakub. Bilang, saya Tuhan yang Maha Kuasa, be fruitful and multiply, berkembang biaklah dan memenuhi dunia ini. Dikatakan bahkan ditambahin lagi, banyak bangsa akan datang dari engkau dan raja-raja akan datang dari engkau. Nah, lalu saudara saya mau cepat di sini. Satu hari Yakub, kalau saudara ingat cerita Yakub dan Esau kan? Dia satu hari dia menipu Esau, menipu Ishak, dia mendapatkan berkat dari Ishak, berkat yang harusnya tadi untuk Esau diambil dari dia. Nah, karena dia menipu Esau, dia harus melarikan diri kan? Dia melarikan diri kemana? Kepada Aram, menuju ke tempat uncle-nya dia, paman dia, Laban. Nah, lalu di tengah jalan, waktu dia sedang tertidur, dia bermimpi ada tangga di surga. Lalu tangga itu ada malaikat turun naik. Dan dia tahu mimpi itu bukan kebetulan, bukan sekedar bunga tidur, tapi mimpi itu adalah visi yang Tuhan berikan. Begitu dia bangun, dia bilang, tahu inilah tempat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Lalu dia bangun apa? Mesbah di sana. Bangun mesbah. Nah, ini menarik saudara ya. Alkitab nggak menceritakan ini. Tetapi ada komentari dari rabi-rabi orang Yahudi. Mereka mengatakan sebenarnya pada saat itu Yakub ini, waktu dia bangun ini di tempat itu Betel, dia berencana membangun bait Allah yang besar. Jadi waktu dia balik dari Laban, waktu itu dia orang yang kaya raya. Dia mampir lagi di Betel, dia ingin bangun itu. Karena apa? Sesuai dengan janji dia. Kalau dia balik, berarti saya bangun di sini. Dia akan bangun bait Allah di sana yang besar. Tapi nggak kejadian. Kenapa? Karena Tuhan melalui malaikat berkata belum waktunya dan bukan pada tempatnya untuk dibangun. Jadi dia hanya membangun pilar-pilar untuk bait Allah. Nah, saudara, habis ini saya mau tutup dulu, udah terlalu panjang. Kita lihat bahwa keturunan ada 2 jenis orang. Nah, yaitu pertama orang beriman, mulai dari Seth terus sampai keturunannya. Kedua orang yang tidak beriman, mulai dari Kain terus keturunannya. Meskipun akhirnya mereka punah, tapi keturunan Kain, meskipun bukan secara fisik keturunan Kain, tetapi itu terus dibawa. Ada keturunan Kain, orang-orang yang tidak beriman pada Tuhan. Dan di sini kita lihat kedua keturunan ini fokusnya berbeda. Satu fokusnya membangun kota untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, yang beriman fokusnya dia tahu dia harus membangun kota, tapi kota itu harus dilandaskan pada apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang kita bangun dalam kehidupan kita ini harus dasarnya hubungan kita dengan Tuhan dulu. Jadi keturunan Seth selalu kemana-mana bangun dulu ini bait Allah, bait Allah, bait Allah. Nah, sampai di Yakub. Nanti besok kita akan teruskan bait Allah ini akan berkembang menjadi kemah suci, lalu menjadi bait Allah yang dibangun oleh Solomon. Lalu bait Allah itu berkembang menjadi kota Yerusalem. Kita akan lihat di sana. Nanti ada 2 kota, satu Yerusalem, satu yang dibangun oleh keturunan Kain, Babylon. Tadi The Tower of Babel, Menara Babel, di lokasi itu akan dibangun kota Babylon. Yang akhirnya nanti akhir zaman ada 2 kota besar. Disebut apa? Babylon besar, tempat pelacur besar, dengan kota Yerusalem yang akan dibangun. Nah, ini nyambung semua nanti ya. Hari ini sampai sini dulu. Kita terusin besok
mulut udah kering. Ya kita doa deh ya. Doa masih ada apa nih malam ini? Makan ya. Ya, makan fokusnya menyenangkan Tuhan atau menyenangkan kita? Jadi kita doa deh ya. Kita doa. Habis makan tidur kan? Ya, kita doa ya. Kita doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada Engkau. Kami sudah melewati 2 session meskipun dengan susah payah. Engkau tetap bantu kami menyelesaikan session kedua. Kami mohon Engkau tetap bantu kami mengerti dan ingat semua itu Tuhan. Sebentar lagi kami akan menikmati refreshment. Engkau berkati Tuhan. Dan nanti malam kami mohon Engkau pimpin supaya kami boleh beristirahat dengan tenang, menyiapkan diri kami untuk besok kembali. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.